Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 kelas 3H akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat multikultural. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Andrianto, NIM 295, kemudian Rosel, NIM 293, kemudian Anindya Dwi Okta Maharani, NIM 294, kemudian Wahyu Pratiwi, NIM 302, dan Hijriah Reski, NIM 306. Pada bagian A, atau pengertian pendidikan multikultural, secara etimologi, istilah pendidikan multikultural itu terdiri dari dua terminologi, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian yang bagian B adalah landasan pendidikan multikultural di Indonesia. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya yang meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain-lain. Implementasi pendidikan multikultural adalah usaha penerapan sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Kemudian materi selanjutnya pada bagian C akan dilanjutkan oleh Rosel. C. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Ada 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar 2004-12, antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia, equity pedagogi. 2. Pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan sebaik-baiknya. 3. Prinsip globalisasi. Tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawanya. Ketiga, prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar tersebut di atas sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari wawasan multikulturalisme adalah pencipta manusia yang terbuka terhadap segala macam perkembangan zaman dan keragaman berbagai aspek dalam kehidupan modern. D. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Sisdiknas ialah menambah sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.
Gorski dalam Budianta dalam kurung 2003-13, pendidikan multikultural bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional, dan global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya, dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sektor sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai bangsa lain. Karakteristik pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu 1. Agama, suku bangsa, dan tradisi. Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. 2. Kepercayaan, yang merupakan unsur terpenting dalam hidup bermasyarakat. 3. Toleransi, merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah. F. Faktor penyebab terjadinya multikultural. 1. Faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka, dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan dapat perbedaan dalam masyarakat. 2. Pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh mindset mereka dan menjadikan perbedaan antara budaya asing dan budaya negaranya sendiri. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu 1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur sosial dan budaya. Struktur kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai 2 tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. 2. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Pendidikan multikultural juga sangat signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya. Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam, sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan. Dengan keberagaman kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya.
Sehingga dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. 3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberi sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkat tertentu. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku, bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberagaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain. Selanjutnya, penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat diterapkan di dunia pendidikan melalui berbagai cara, yaitu pertama, multikulturalisme dalam kurikulum. Dalam hal ini, pengenalan identitas kelompok yang berbeda penting agar siswa menyadari keberadaan kelompok mereka dan keberadaan kelompok lain yang memiliki identitas yang berbeda. Dengan mengenalkan keberagaman sosial bangsa Indonesia, siswa akan diajak untuk memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Nah, dari perbedaan yang mereka lihat dan alami perlu dipahami sebagai sebuah kekayaan dan bukan sebagai pemisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai multikultur tidak terbatas pada pengenalan ragam budaya Indonesia dan dunia saja, tetapi juga berupaya membentuk sikap-sikap positif terhadap keberagaman tersebut. Siswa ditanamkan nilai-nilai multikultur dapat dilakukan dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui interaksi guru dan siswa di kelas, dan penanaman ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu, tetapi melibatkan seluruh guru yang memiliki interaksi dengan siswa di kelas bahkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, budaya multikultur di sekolah. Pemahaman mengenai keberagaman budaya merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga para generasi muda benar-benar memahami konsep multikultur secara baik. Penanaman nilai-nilai multikultur akan menjadi lebih efektif apabila budaya multikultur dapat dijadikan sebagai bagian dari budaya sekolah. Sekolah dewasa ini, terutama di kota-kota besar, adalah salah satu tempat di mana orang dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda akan dipertemukan. Sekolah-sekolah di kota dan di daerah-daerah urban cenderung lebih plural dibandingkan sekolah-sekolah di desa. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi laboratorium budaya multikultur. Budaya multikultur adalah budaya yang didasarkan atas konsep multikulturalisme, di mana sekumpulan populasi terdiri atas anggota yang memiliki latar belakang dari berbagai jenis yang berbeda. Yang terakhir, kegiatan penunjang pendidikan multikultur. Lembaga pendidikan dapat melakukan berbagai macam program atau kegiatan temporer yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan yang secara spesifik mengusung tema multikultural atau kegiatan dengan tema tertentu yang diselenggarakan secara multikultural. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dikenalkan dengan budaya-budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Salam.